Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dalam renungan Light of Revival hari ini. Firman Tuhan bagi kita terambil dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 12 dan ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus dan si kusta. Saudara yang terkasih, dari bacaan kita ini merupakan satu kisah klasik dari pelayanan Tuhan Yesus, di mana suatu ketika Yesus ada di sebuah kota, dan di kota di mana Yesus ada itu juga ada seorang yang menderita penyakit kusta. Ketika dia mendengar bahwa Yesus ada di kota itu, dia pergi kepada Yesus. Dan terlihat dalam bacaan kita, ketika dia datang kepada Yesus, sikapnya dia adalah dia tersungkur. Dia lalu memberikan permohonan kepada Yesus dengan mengatakan, "Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Permintaannya dia kepada Tuhan supaya bagaimana Tuhan dapat menyembuhkan dia. Tetapi permintaan itu bukan atas dasar paksaan dari dirinya sendiri supaya Tuhan mengikuti permohonannya dia, tetapi dia kembalikan kepada Tuhan jika Tuhan menghendaki. Kemudian ada respon yang Tuhan Yesus berikan. Yesus mengulurkan tangan, menjamah orang itu, lalu Yesus katakan, "Aku mau." Dan apa yang terjadi? Seketika itu juga orang itu sembuh dari penyakit kustanya. Berarti ketika si kusta mendapatkan kesembuhan, dia melalui sarana yaitu permohonan. Tetapi kembali lagi bahwa ketetapan Tuhan, kehendak Tuhanlah yang terjadi atas hidupnya, di mana Tuhanlah yang mau sehingga si kusta ini sembuh. Nah, saudara terkasih, kisah ini begitu indah. Apa pelajaran rohani yang bisa kita petik di sana? Yang kita bisa belajar adalah ketika kita mau datang kepada Yesus, ketika kita mau memohon sesuatu kepada Yesus, perhatikan sikap kita, sikap hati kita di dalam memohon pertolongan kepada Yesus. Kemudian ketika kita memohon pertolongan kepada Dia, pastikan bahwa permohonan kita bukan sesuatu yang bersifat paksaan, tetapi kembali lagi, jika Tuhan mau, Tuhan bisa menjawab doa kita. Itulah sikap yang benar ketika kita mau datang kepada Yesus. Karena itu, saudara terkasih, kita belajar dari kisah ini adalah memintalah sesuatu kepada Tuhan, teruslah meminta kepada Tuhan, tetapi bukan dengan sikap paksaan, tetapi berdasarkan kehendak Tuhan. Dan jika Tuhan mau, jika Tuhan berkehendak, Tuhan bisa menjawab doa kita seturut dengan permohonan kita. Bukan karena kita hebat, tapi karena memang Dia yang berkehendak untuk menolong dan menjawab doa kita sesuai dengan kehendaknya, sesuai juga dengan kebutuhan hidup kita. Belajarlah dari teladan si kusta, menjadi pribadi-pribadi di mana datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, meminta kepada Tuhan dengan sikap yang benar juga. Dan biarlah Tuhan dengan caranya menolong dan memberikan jawaban yang pasti. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Ajar kami sebagai orang percaya supaya di dalam memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, kami memperhatikan sikap kami dan kata-kata permohonan kami, sehingga kami tidak memaksa kehendak kami, tetapi biarlah permohonan kami itu seturut dengan kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.